Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang mengutakan yang pertama ada Fauziah Novita Sadin dengan NIM 24 ada Hamda Khairul Ikhwan dengan NIM 24 ada Anissa Zakia Ulfa dengan NIM 24 ada Nurul Faeza dengan NIM 24 ada Putri Rahmadani dengan NIM 24 Nah, kami akan membuat laporan analisis permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan judul Analisis Rendahnya Minat Baca Siswa Sekolah Dasar dan Rancangan Solusi Pembelajaran untuk memenuhi tugas mata pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, kami sudah mencari 10 di berbagai artikel, mana nanti jurnalnya dapat dilihat di laporan yang analisis kami buat. Nah, adapun investigasi masalah, yang pertama ada deskripsi masalah, di mana permasalahan ditemukan di sekolah terkait rendahnya minat baca siswa sekolah dasar. Nah, di mana dapat dilihat dari kurangnya antusiasme siswa dalam melakukan kegiatan membaca. Selanjutnya, kondisi ini juga terlihat ketika siswa minim dalam kunjungan ke perpustakaan, di mana sikap ini kurang bersemangat ketika diberikan bahan bacaan dan kesulitan dialami dalam menjelaskan kembali isi bacaan. Selanjutnya, rendahnya minat baca ini dipengaruhi juga oleh pembiasaan membaca sejak dini, di mana kurangnya pembiasaan dalam membaca siswa dalam sejak dini. Adapun kontribusi lainnya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya perpustakaan atau pojok baca yang kurang menarik. Oleh karena itu kami mewawancarai guru sekolah dasar, di mana kami melakukan dengan cara Zoom meeting. Nah, yang pertama kami perkenalkan nama guru tersebut yaitu Ibu Cendra Gustiani SPD, mana beliau mengajar di sekolah SD Negeri Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan jabatan Wali Kelas 3 SD. Adapun pertanyaan yang kami ajukan yaitu yang pertama, bagaimana cara ibu tersebut dalam menilai tingkat minat baca siswanya. Yang kedua, apa saja indikator atau perilaku yang menunjukkan bahwa minat baca siswa masih rendah. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor menurut ibu tersebut yang menjadi penyebab rendahnya minat baca siswanya. Yang keempat, bagaimana pengaruh penggunaan gadget atau gawai terhadap kebiasaan membaca siswa. Yang kelima, bagaimana peran keluarga dan lingkungan rumah dalam membentuk minat baca siswa. Yang keenam, sejauh mana sarana dan prasarana sekolah seperti perpustakaan dan pojok baca mendukung peningkatan minat baca siswa tersebut. Yang ketujuh, program atau strategi apa saja yang telah ibu itu lakukan dalam meningkatkan minat baca terhadap siswa. Yang kedelapan, bagaimana respon siswa setelah ibu tersebut memberikan program yang diberikan untuk meningkatkan minat baca tersebut. Yang kesembilan, kendala apa saja yang ibu mungkin hadapi dalam upaya meningkatkan kualitas membaca siswa tersebut. Yang ke-10, menurut ibu solusi atau langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca di sekolah dasar. Adapun hasil investigasi kami, yang pertama, apa yang kami temukan dalam wawancara tersebut yaitu permasalahan yang ditemukan yaitu rendahnya minat baca siswa sekolah dasar, di mana kondisi ini seperti yang dikatakan tadi bahwa terlihat dari minimnya kunjungan siswa dalam ke perpustakaan dan kurangnya siswa antusiasme ketika diberikan bahan bacaan serta kesulitan dalam memahami dan mengungkapkan kembali isi bacaan yang telah mereka baca. Selanjutnya, mengapa masalah itu tersebut bisa terjadi? Ini disebabkan rendahnya minat baca yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adanya kurangnya pembiasaan membaca sejak dini. Yaitu yang kedua, keterbatasan fasilitas literasi membaca yang menarik.
Yang ketiga mungkin yang ketiga penggunaan gawai untuk hiburan dan permainan serta kurangnya dukungan keluarga dalam membangun kebiasaan membaca. Yang selanjutnya, apa dampak terhadap pembelajaran bahasa Indonesia? Rendahnya minat baca memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, di mana siswa cenderung mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan, kurangnya mampu menyampaikan kembali informasi yang mereka temukan, atau mereka dengar, atau mereka baca. Kondisi tersebut juga dapat menghambat perkembangan keterampilan berbahasa lainnya seperti menulis, berbicara, dan menyimak, sehingga hasil belajar kurang optimal. Yang terakhir yaitu mengapa masalah tersebut perlu segera ditangani atau diatasi. Mana permasalahan ini perlu diatasi yaitu karena kemampuan membaca merupakan fondasi utama dalam proses belajar. Mana apabila minat baca siswa terus rendah, perkembangan literasi dan prestasi akademik mereka pun akan dapat terhambat. Sebaliknya, kebiasaan membaca yang ditambahkan sejak dini akan membantu siswa dalam memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan membantu menunjang keberhasilan belajar di berbagai mata pelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama antara sekolah dasar, orang tua, dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya minat baca siswa. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya perkenalkan, nama saya Nurul Faiza dengan NIM 24129272. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan laporan dari hasil diskusi kami, yaitu bagian faktor penyebab rendahnya minat baca siswa. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Wali Kelas Ibu Cendra Gustiani SPD, terdapat dua faktor utama penyebab rendahnya minat baca siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan untuk faktor internal yang pertama yaitu karena kurangnya kebiasaan membaca sejak dini. Jadi banyak siswa belum terbiasa membaca sejak kecil, sehingga membaca itu belum menjadi kebutuhan atau kebiasaan bagi peserta didik. Dan yang kedua yaitu rendahnya motivasi dan kesadaran akan pentingnya membaca. Jadi sebagian siswa belum memahami manfaat membaca sehingga kurang termotivasi atau terdorong untuk melakukannya. Dan yang ketiga yaitu kemampuan membaca yang masih rendah. Jadi siswa yang kesulitan memahami isi bacaan akan cenderung merasa membaca itu merupakan kegiatan yang membosankan dan dan tidak menyenangkan, karena membaca itu sifatnya agak sulit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu yang kedua, yaitu faktor eksternal. Jadi selain dari faktor dari dalam diri siswa, terdapat juga faktor dari lingkungan yang menyebabkan rendahnya minat baca siswa. Jadi faktornya yang pertama yaitu pengaruh penggunaan gawai yang berlebihan. Jadi para siswa itu lebih tertarik bermain game dan hiburan digital dibandingkan membaca buku. Dan yang kedua yaitu kurang optimalnya peran keluarga. Kebiasaan membaca di rumah masih rendah sehingga tidak terbentuk budaya literasi sejak dini. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan sarana dan prasarana seperti perpustakaan dan pojok baca atau pojok buku yang kurang menarik, serta koleksi buku yang masih terbatas. Dan yang keempat yaitu metode pembelajaran yang masih kurang variatif. Pembelajaran membaca yang hanya berfokus pada teks membuat siswa cepat bosan dan kurang termotivasi untuk membaca. Jadi kesimpulannya yaitu rendahnya minat baca siswa itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari faktor eksternal dan faktor internal, di mana kedua faktor tersebut saling mempengaruhi. Baik, selanjutnya itu hubungan masalah dari kurangnya minat baca siswa dengan teori pembelajaran bahasa Indonesia SD. Jadi untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan 3 teori pembelajaran utama. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme.
Menurut teori konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi langsung dengan lingkungan. Jadi dalam kegiatan membaca, siswa harus aktif memahami dan menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman mereka. Oleh karena itu, guru perlu memberikan pendampingan dan aktivitas membaca yang melibatkan siswa secara aktif. Dan yang kedua yaitu teori literasi. Teori literasi menjelaskan bahwa membaca merupakan kemampuan dasar yang sangat penting untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan. Melalui program seperti gerakan literasi sekolah, budaya membaca dapat diharapkan tumbuh secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu teori pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL. Teori CTL menekankan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila materi dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Oleh karena itu, bahan bacaan sebaiknya disesuaikan dengan pengalaman, lingkungan, dan minat siswa agar lebih tertarik untuk membaca. Sebelumnya, saya Anissa Zaki Ulfa dengan NIM 24129348 akan melanjutkan hasil dari laporan kami mengenai analisis hubungan teori dengan masalah rendahnya minat baca siswa yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Chandra Gustiani, SPD. Ditinjau dari teori konstruktivisme, rendahnya minat baca menunjukkan bahwa siswa belum mampu membangun pemahaman secara mandiri terhadap bacaan yang mereka baca. Hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa yang kesulitan menceritakan kembali isi bacaan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan bimbingan yang lebih terstruktur dari guru dalam kegiatan membaca. Dari perspektif teori literasi, rendahnya frekuensi kunjungan siswa ke perpustakaan dan kurangnya ketersediaan bacaan yang menarik menunjukkan bahwa budaya literasi di sekolah belum berkembang secara optimal. Meskipun program membaca 15 menit sebelum pembelajaran telah diterapkan, respon siswa masih beragam, sehingga perlu penguatan program literasi yang lebih terstruktur. Sementara itu, berdasarkan teori pembelajaran kontekstual, bahan bacaan yang kurang sesuai dengan minat dan kehidupan siswa menyebabkan kegiatan membaca terasa kurang menarik. Oleh karena itu, diperlukan bahan bacaan yang lebih relevan, variatif, dan dekat dengan pengalaman siswa agar kegiatan membaca menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ditemukan beberapa kelemahan dalam praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan, yaitu respon siswa yang belum merata, keterbatasan koleksi buku, dominasi metode pembelajaran konvensional, minimnya keterlibatan orang tua, serta belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sekolah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, antara lain memperkuat program literasi sekolah, mengembangkan pojok baca yang menarik dan interaktif, memanfaatkan teknologi sebagai media literasi, menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya membaca, melibatkan orang tua dalam program literasi, serta menambah koleksi buku yang variatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penerapan solusi tersebut secara berkelanjutan, diharapkan minat baca siswa dapat meningkat sehingga mendukung perkembangan kemampuan literasi dan keberhasilan belajar mereka. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah desain pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, ditemukan bahwa rendahnya minat baca siswa sekolah dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, dirancang sebuah desain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta kemampuan literasi siswa sekolah dasar. Tujuan pembelajaran yang dirancang yaitu agar peserta didik mampu menunjukkan ketertarikan terhadap kegiatan membaca, memahami isi bacaan dengan baik, meningkatkan kemampuan literasi dasar, membangun kebiasaan membaca secara mandiri, memperkaya kosakata, serta mampu berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai isi bacaan yang telah dibaca. Materi pembelajaran yang digunakan dipilih secara kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Materi pembelajaran yang digunakan dipilih secara kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Materi tersebut meliputi teks cerita pendek, teks non-fiksi sederhana,
puisi, dongeng, dan fabel berbasis kearifan lokal, serta pantun dan juga kartu literasi sebagai media pendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan meliputi pembiasaan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi pembelajaran diferensiasi sesuai kemampuan siswa, strategi scaffolding atau pemberian bantuan secara bertahap, pembelajaran berbasis permainan, serta penghargaan atau reward kepada siswa yang aktif membaca. Model pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning berbasis literasi yang dipadukan dengan model directed reading thinking activity atau DRTA. Model ini dipilih karena mampu mendorong peserta didik untuk membaca Model ini dipilih karena mampu mendorong peserta didik untuk aktif membaca, membuat prediksi, berdiskusi, dan mengembangkan pemahaman terhadap isi bacaan. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi membaca nyaring, read aloud, diskusi kelompok, storytelling, tanya jawab, demonstrasi, serta penugasan kreatif. Sedangkan teknik pembelajaran yang digunakan yaitu teknik prediksi bacaan, SQ3R, teknik kartu literasi, think, pair, share, retailing atau menceritakan kembali isi bacaan serta jurnal membaca. Jadi dengan desain pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat lebih aktif dalam kegiatan membaca dan memiliki minat baca yang lebih baik. Sekian untuk bagian desain pembelajaran yang dapat saya paparkan. Baik, terkait media pembelajaran, di mana berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca siswa, media pembelajaran yang dirancang oleh kelompok kami itu adalah kartu literasi, di mana media ini dipilih tentunya sebagai solusi konkret yang dapat nantinya menjawab permasalahan kurangnya dari sarana baca yang menarik, seperti metode pembelajaran yang menotong, serta rendahnya keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan membaca. Nah, di sini di mana nama media kami itu adalah kartu literasi atau literasi card. Di mana kartu literasi ini adalah media pembelajaran yang berbentuk kartu berukuran 10 x 15 cm yang terbuat dari kertas karton berwarna-warni dan dilaminasi agar tahan lama nantinya saat guru menggunakannya. Kemudian setiap kartu juga memuat kombinasi antara teks pendek seperti kata, frasa, ataupun kalimat sederhana. Kemudian juga ilustrasi gambar yang menarik serta pertanyaan pemandu yang nantinya bisa dirancang untuk merangsang kemampuan berpikir dan pemahaman dari siswa tersebut. Nah, kartu literasi ini hadir dengan 3 jenis. Pertama, itu ada kartu kata bergambar, di mana itu berisi kata yang dapat dirangkai, yang berisi kata-kata baru beserta gambar pendukungnya. Kemudian juga ada kartu kalimat seperti ini, di mana kartu kalimat itu berisi kalimat sederhana yang dapat dirangkai nantinya menjadi paragraf pendek. Lalu juga ada kartu cerita seperti ini. Nah, kartu ini berisi panggalan cerita pendek yang dapat menantang siswa untuk memprediksi kelanjutan dari cerita tersebut apa gitu. Nah, kemudian cara penggunaannya, di mana kartu literasi itu dapat digunakan dalam beberapa tahap kegiatan pembelajaran. Di mana untuk tahap pra membaca, guru dapat membagikan kartu kata bergambar. Seperti ini. Kartu kata bergambar. Nanti siswa itu diminta mengamati gambar pada kartu, lalu menyebutkan kata yang tertulis dan membuat prediksi tentang topik yang akan dibaca. Kemudian ada tahap membaca, di mana guru nantinya membagikan kartu cerita. Kartu cerita seperti ini secara berurutan kepada kelompok kecil nantinya. Nah, setiap anggota kelompok dapat membacakan kartu yang mereka peroleh itu apa. Kemudian berdiskusi untuk menyusun urutan dari cerita yang benar tersebut. Dan yang terakhir itu ada tahap pasca membaca, di mana nanti guru memberikan
kartu kalimat. Nah, seperti ini. Guru memberikan kartu kalimat, nanti siswa dapat membacakan pemahaman apa yang mereka dapat di dalam kalimat ini, serta berdiskusi bersama kelompok lainnya. Nah, untuk permainan kartu literasi, ini kartu dapat digunakan dalam permainan sederhana seperti memasangkan kata dengan gambar, kemudian lomba menyusun kalimat yang acak, dan kuis cepat tebak isi kartu tersebut. Oke, baik, terkait keunggulan dari media kami, di mana media kami itu berupa kartu literasi itu adalah di mana tampilan kartu yang berwarna-warni dengan ilustrasi gambar yang menarik seperti dapat dilihat, yang dapat nantinya membangkitkan rasa ingin tahu dan antusiasme siswa tersebut terhadap kegiatan membaca, mengatasi masalah kurang menariknya bahan bacaan yang selama ini tersedia di sekolah, seperti itu. Kemudian selain itu juga ini dapat mendorong keterlibatan aktif siswa, di mana kartu literasi itu juga dirancang untuk digunakan secara interaktif, baik secara individu, berpasangan maupun nanti berkelompok, sehingga itu dapat mendorong siswa untuk aktif membaca, berdiskusi, dan bertukar pendapat mereka sesuai dengan strategi kooperatif yang dirancang nantinya. Selain itu juga ada fleksibel dan mudah digunakan. Kenapa ini fleksibel? Karena media ini dapat digunakan di dalam kelas, di pojok baca, maupun di luar kelas. Nah, guru dapat menyesuaikan nantinya penggunaan kartu dengan waktu yang tersedia serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, dapat mendukung diferensiasi pembelajaran. Kartu literasi ini juga tersedia dalam berbagai tingkat kesulitan seperti mudah, sedang, ataupun sulit, sehingga guru dapat memberikan kartu yang sesuai nantinya sesuai dengan kemampuan dari masing-masing siswa tersebut. Dan yang terakhir itu terjangkau dan mudah. Nah, kartu ini dapat dibuat dari bahan sederhana yang mudah dijangkau seperti kertas karton ataupun kertas cetak seperti ini. Yang nantinya dilaminating agar lebih tahan dalam penggunaan jangka panjang. Guru dapat membuat kartu ini secara mandiri ataupun nantinya bersama siswa sebagai proyek literasi kelas tersebut. Nah, media kartu literasi ini dirancang nantinya sebagai jawaban konkret atas berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi seperti permasalahan analisis yang kami bahas di atas tadi, di mana yakni kurangnya sarana baca yang menarik, rendahnya motivasi dan keterlibatan aktif siswa, serta dominasi metode yang konvensional dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, dengan mengintegrasikan nantinya kartu literasi ini ke dalam desain pembelajaran yang telah dirancang, nantinya diharapkan minat baca siswa itu dapat meningkatkan secara signifikan dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu terkait media yang kami rancang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah kami analisis tadi. Nah, baik, sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya bagian asesmen. Untuk mengetahui keberhasilan rancangan solusi yang telah disusun digunakan 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik. Nah, yang pertama itu ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal dan minat baca peserta didik. Bentuk asesmen yang digunakan meliputi angket sederhana mengenai kebiasaan membaca peserta didik, wawancara singkat terkait pengalaman membaca, observasi maupun kemampuan membaca, dan pemahaman bacaan, serta tes awal berupa membaca teks pendek dan menjawab pertanyaan terkait isi bacaan. Hasil asesmen diagnostik digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi pembelajaran, materi, dan tingkat kesulitan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Bentuk dari asesmen formatif yang digunakan yaitu meliputi observasi
keaktifan peserta didik saat kegiatan membaca, penilaian hasil diskusi kelompok, penilaian jurnal membaca, tanya jawab mengenai isi bacaan, serta refleksi siswa terhadap pengalaman membaca yang telah dilakukan. Asesmen formatif ini berfungsi sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan juga membantu peserta didik yang masih mengalami kesulitan. Selanjutnya, asesmen yang ketiga ada asesmen sumatif. Dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Bentuk asesmen yang digunakan meliputi tes pemahaman membaca berupa soal pilihan ganda dan juga uraian sederhana. Tugas menceritakan kembali isi bacaan secara lisan maupun tulisan, presentasi hasil kelompok, serta penilaian portofolio kegiatan membaca peserta didik. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa. Selanjutnya adalah rubrik penilaian. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik. Selanjutnya adalah rubrik penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik yang mencakup 5 aspek utama, yaitu minat membaca, pemahaman pembacaan, kemampuan menceritakan kembali isi bacaan, serta keaktifan dalam diskusi dan juga kebiasaan membaca. Setiap aspek dinilai menggunakan skala 1-4 mulai dari kategori kurang hingga sangat baik. Dengan adanya rubrik penilaian ini, proses penilaian dapat dilakukan secara lebih objektif dan juga terukur. Sekian pemaparan dari saya.